Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi. Hari ini saya mau berbagi resep ide jualan ya. Dari satu resep menghasilkan bermacam-macam kue, cocok buat dijadikan ide jualan. Meskipun ini resep ekonomis, tapi hasilnya ini sangat lembut banget dan tidak mudah hancur. Begitu dimakan sangat lembut, ditambah dengan manisnya selai nanas, mantap. Simak terus cara buatnya. Pertama, tambahkan 700 gram mentega. Kalau mau di mix butter juga boleh ya, tapi karena ini resep ekonomis, saya tidak akan mix dengan butter. Saya menggunakan mentega biasa atau mentega kiloan. Cairkan mentega, kemudian tambahkan 200 gram gula halus. Kemudian aduk menggunakan whisk sampai menteganya terlihat pucat. Kalau mau pakai mixer juga nggak apa-apa, lebih hemat waktu dan juga lebih cepat. Jika sudah berwarna pucat seperti ini, tambahkan 4 kuning telur. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Berhubung wadah yang saya pakai kurang besar, jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 1 saset susu Denko. Aduk kembali. Tambahkan 1 kilo tepung terigu, protein rendah, saya pakai yang curah ya. Tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kalau buat kue kering, jika tanpa butter lebih baik pakai yang mentega ya, karena aromanya lebih wangi daripada margarin.
Jika adonan sudah tidak lembek lagi dan sudah kalis, bisa dibentuk, tidak perlu ditambahkan tepung lagi ya, berarti sudah cukup. Kemudian adonan saya bagi menjadi beberapa bagian dan saya timbang sama rata sekitar 250 gram. Untuk adonan yang mau saya buat kastengel, saya tambahkan sedikit keju parut. Kemudian pipihkan adonan, jangan terlalu tipis. Kemudian potong-potong sesuai selera. Untuk pinggirannya saya potong agar sama rata. Setelah pinggirannya saya rapikan, kemudian langsung saya olesi menggunakan kuning telur dan saya taburi menggunakan parutan keju agar lebih cepat dan praktis. Untuk adonan kedua saya buat untuk nastar dan saya takar menggunakan sendok ini ya, agar besarnya sama rata. Untuk kulit nastarnya jangan terlalu tipis agar nanti pas di oven nastarnya tidak pecah.
Setelah nastar dibulatkan, kemudian olesi menggunakan kuning telur. Pastikan pas mengolesnya jangan nunggu terlalu lama, jadi pas mengolesinya pas mau di oven. Untuk adonan ketiga saya bikin putri salju ya. Untuk yang nggak punya cetakan nggak perlu khawatir, karena untuk mencetaknya kita bisa gunakan Mica Cup Jelly seperti ini. Untuk putri salju nggak perlu diolesi menggunakan kuning telur. Untuk adonan keempat saya mau bikin tamrin ya. Setelah semua dibulatkan, kemudian sedikit dipipihkan. Kemudian lubangi, jangan sampai tembus ya, jadi cukup atasnya saja. Setelah semua dilubangi, kemudian olesi menggunakan kuning telur. Dan ini adonan yang kelima, saya menggunakan split besar seperti ini. Saya bentuk seperti kue semprit. Jadi untuk bentuknya disesuaikan sesuai selera. Dan ini setelah semua selesai dicetak. Untuk adonan keenam saya mau bikin bentuk ulat hijau ya. Jadi saya kasih sedikit pasta pandan, kalau tidak ada bisa diberi pewarna hijau. Kemudian saya takar agar besarnya sama rata.
Kemudian saya bentuk memanjang seperti ini. Untuk garisnya saya gunakan tusuk sate. Untuk matanya saya sisakan adonannya sedikit dan saya beri pasta coklat. Sebelumnya matanya dilubangi sedikit dulu ya. Kemudian beri adonan coklat tadi. Untuk adonan selanjutnya saya beri pasta coklat. Kalau ada coklat bubuk bisa gunakan coklat bubuk ya. Kemudian saya cetak menggunakan split besar seperti tadi. Cuman ini bentuknya lebih rapat karena nanti tengahnya mau saya kasih selai stroberi. Kemudian oven menggunakan api kecil, jangan terlalu besar. Oven kurang lebih selama 25 menit atau tergantung panas oven masing-masing. Jika menggunakan oven tangkring, setiap 10 menit sekali dibolak-balik agar tidak gosong. Dan di 10 menit terakhir olesi nastar kembali menggunakan kuning telur. Jadi nastarnya diolesi sebanyak 2 kali ya, agar hasilnya lebih glowing. Setelah diolesi kuning telur, kemudian oven kembali. Loyang nastar yang satunya juga saya olesi lagi. Kemudian oven kembali, dan untuk kue putri saljunya sudah matang karena tidak diolesi lagi. Kemudian masukkan kue selanjutnya dengan waktu yang sama dan jangan lupa dibolak-balik setiap 10 menit. Dan untuk kue yang berbentuk tamrin,
Di 10 menit terakhir olesi lagi menggunakan kuning telur. Setelah semua diolesi kuning telur, kemudian tengahnya saya beri selai stroberi. Kemudian oven kembali hingga matang. Setelah matang, oven kue selanjutnya dengan waktu yang sama. Jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong. Dan di 10 menit terakhir, semprit coklatnya saya beri selai di tengahnya. Kemudian oven kembali hingga matang. Dan untuk yang berbentuk bulan, saya lumuri menggunakan gula halus. Dan ini dia hasilnya setelah matang, lumayan banyak ya, menghasilkan berbagai macam kue. Dan ini saya coba yang bentuk ulat, kuenya juga nggak keras, dimakan juga lembut, mantap. Selamat mencoba.